Selamat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday Pak Prabowo. Pesan dong buat Pak Prabowo. Jadi pola-polanya ini ya untuk orang bisa melakukan aksi mempunyai napas panjang, ya bahkan ini bertahun-tahun gitu ya, nggak mungkin. Walaupun mereka mengelak itu ya, kalau nggak ada penyandang dananya, nggak mungkin saja. Makanya ada hiruk pikuk yang berkelindan tuh, seperti kayak Pak Prof Kuncoro bilang, Pak Jokowi kayaknya lagi memainkan juga ini situasinya. Biasa kan? Tapi ada bantahan juga yang menarik menurutku. Sebenarnya kalau misalnya penyidik itu mendengar ya, baik Roy Panci, Tiva maupun Rismond ya, mereka itu sudah declare loh bahwa mereka siap kok masuk penjara. Kenapa Polda menahan sih orang mereka siap gitu loh. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono. Kembali menjumpai Anda, dan hari ini saya sangat bergembira sekali. Saya kedatangan teman-teman YouTuber. Ya, ini juga YouTuber, tapi ini kedatangan YouTuber Nusantara namanya. Ya, kita kenal selama ini ya kan, relawan-relawan Pak Jokowi ini ya bermacam kelompok. Nah, salah satunya adalah menamakan kelompok mereka ini dengan nama YouTuber Nusantara. Nah, saya sudah kedatangan dengan ketuanya nih, Bung Agri Fanani, yang terkenal dengan ketawanya itu loh. Ya kan gitu. Gua jadi nervous masuk studio ini nih, Mak. Udah gitu salah kostum lagi, Bang. Ini salah kostum, yang penting ada logo YouTuber Nusantara. Bukan. Gua lagi golop tiba-tiba dihubungin Oke. Dan satu lagi nih, ya kan, ini dari jauh nih, ya kan, adik kita Bill Fakih, atau yang dikenal dengan Bill Offside di kanal YouTube-nya. Apa kabar, Bill? Alhamdulillah baik, Bang. Biasa. Senang dari Gorontalo ya? Manado. Jauh sekali mainnya ke Jakarta. Ya, lagi kepingin ketemu Roy Suryo dan kawan-kawan. Iya. Bill dan Bung Agri ini adalah sangat aktif setiap hari ya, mengupload video-videonya, dan luar biasa penontonnya sangat banyak sekali. Nah, sebagai seorang YouTuber tentu mereka punya perspektif kenapa membela Pak Jokowi, ya kan. Nah, kalau nggak salah slogannya anti hoax ya, anti berita-berita melawan hoax. Nah, bisa diceritakan Bung Agri, ini kalau kita lihat sekarang ya kan, perjuangan teman-teman relawan ini kan sampai sekarang kayaknya bagaimana memastikan ya, khususnya Polda Metro Jaya ya kan, untuk segera menaikkan status 12 orang terlapor, termasuk Roy Panci di dalamnya ya kan tentunya. Nah, apa yang dilihat oleh teman-teman YouTuber ini, ada masalah apa sih sebenarnya sehingga sampai sekarang Polda Metro Jaya itu terakhir Kabid Humas Polda mengatakan bahwa memang kami masih kurang cukup bukti. Sementara di sisi lain, di pengacara dari Pak Jokowi sendiri, kami ini sudah lebih dari cukup bukti-buktinya. Silakan Bung Agri. Aduh, tega banget Humas Kapolda ngomong gitu. Ya, tanpa kita tahu berkas-berkas yang ada di sana, proses hukumnya ya. Tapi kan masyarakat kan kurang banyak apanya. Pengacara juga mungkin sudah bilang ya puluhan. Bukti kan 2 alat bukti cukup untuk menentang ketersangkaan. 2 alat bukti atau 3 deh. Kalau ini sudah puluhan ya, hasil Bareskrim apa masih belum cukup? Ya, kemudian keterangan saksi ahli masih belum cukup. Kurang apa lagi kalau seperti ini? Ya itulah yang secara normal ya kita menganggap ini nggak normal. Bayangkan, Bang, 6 bulan, Bang. Ya, dari penyelidikan sampai dengan penyidikan hari ini 6 bulan, Bang. 6 bulan. Kebayang, dan yang lapor Presiden ke-7. Bayangin kalau gue yang lapor, Bang. Kalau rakyat biasa gitu ya. Ini udah abnormal. Kita menganggapnya udah abnormal, walaupun
Kabid Humas bilang bahwa belum cukup alat bukti. Astagfirullahaladzim. Ini kan kemudian yang membuat Roy Suryo CS ya makin melambung di angkasa mereka. Belum cukup alat bukti, I don't know. Mau cari alat bukti yang seperti apa? Kalau memang dinyatakan itu belum cukup alat bukti. Apa Bung Agri melihat Polda juga atau penyidik ini di bawah tekanan juga barangkali? Siapa yang menekan kalau begitu? Besar kemungkinan kalau bicara partai, ini aku nanti bahaya juga ini, nanti dikejar tuh sama dia ini, Pak. Jadi pola-polanya ini ya untuk orang bisa melakukan aksi mempunyai napas panjang, ya bahkan ini bertahun-tahun gitu ya, nggak mungkin. Walaupun mereka mengelak itu ya, kalau nggak ada penyandang dananya, nggak mungkin saja. Mungkin ada penyandang dana utama, atau kemudian penyandang utamanya sudah rada berkurang, tapi orang-orang yang numpang itu misalnya nih per case misalnya ya, gue mau demo nih, gue mau conference nih, gue mau desak lagi nih, nah itu kan parsial tuh. Aku sih mencurigai beberapa partai politik ikut berkontribut. Ya, walaupun tidak secara makro utuh, gelondongan, nih, gua kasih kontrak nih 100 juta atau 100 M misalnya ya. Saya mencurigai ada ya partai politik yang ikut kontribut, mensupport mereka, even itu parsial. Apa tujuannya partai-partai itu? Nah ya pasti politik. Kalau sudah politik kan mengarahnya tidak mencurigai ya, diduga kuat. Kalah pilpres, tidak bisa berkuasa hari ini, ya hilang kesempatannya hari ini, sehingga ya mereka melakukan itu. Apa indikasinya? Ya kemarin pada saat demo ada indikasi kuat mereka juga ikut bermain tuh, Pak. Demo yang akhir Agustus kemarin? Yes. Bisa diceritakan indikasinya apa? A1 dan saya kasih clue-clue aja. Gak apa-apa. Nah, kan bener kan? Nggak jadi lah. Nggak jadi, gue kepancing. Nggak jadi. Ini kan buat edukasi juga, buat informasi juga buat teman-teman penonton Ruang Konsensus. Iya, sebenarnya bukan rahasia umum lagi juga ya bahwa siapa kemarin penggerak demo kan dari korbannya saja. Partai-partai dan politikus siapa yang kena korban dan siapa yang nggak kena korban. Padahal kalau itu diperlakukan sama, pasti mereka juga kena korban juga. Cari sendiri jawabannya. Satu. Yang kedua, pasca itu Prabowo melakukan reshuffle yang menurut saya luar biasa juga. Pasca demo itu. Ya, Pak Prabowo melakukan reshuffle yang orang itu tidak pernah duga sama sekali. Masih merasa aman, malah semua mengerucut bahwa demo digerakkan oleh geng Solo, demo digerakkan oleh Termol. Pak Prabowo habis itu melakukan reshuffle dan bakal habis geng Solo. Faktanya aman sama sekali, malah pada naik posisi. Bang Kodari kalau itu dianggap geng Solo naik posisi, ya, dan yang lain-lain dan yang lain-lain. Berarti Kodari juga bagian dari Termul ya? I don't know. Abang kan anak sulung Termul. Iya, anak sulung Mulyono, Termul kita. Tapi kan mereka keledung. Iya. Oke. Itu sih Bang. Udah. Oke. Gua tahu. Sampai saja, Mas Bill. Bill, kita tahu memang mereka nggak henti-henti ya untuk mencoba mengelabui penyidik ya, anggap begitu. Tetapi kalau kita lihat fakta-faktanya, kalau misalnya ijazah dianggap palsu, ya kan, sama aja kita mengatakan, STNK Anda palsu. Nah, yang berhak mengatakan itu benar atau salah dari tuduhan palsu itu kan biasanya Dirlantas. Ya, kalau ijazah pasti perguruan tinggi. UGM itu dari level rektor, dekan. Teman-teman alumninya Pak Jokowi sudah mengatakan itu asli. Nah, terakhir nih hari ini nih, ya kan, kita tahu UGM itu lagi Desnatalis ke-62. Ada acaranya hari ini disebut Senat Terbuka Fakultas Kehutanan UGM. Dihadiri oleh semua petinggi UGM dan Pak Jokowi di sana diundang sebagai tamu kehormatan. Itu kan bagian dari bukti bahwa Pak
Pak Jokowi itu adalah warga UGM, malah terhormat. Iya. Nah, bukankah itu memperkuat bukti penyidik di Polda Metro Jaya? Betul. Dan harusnya besok nih Iya. tersangka, Harus. gelar perkara, kemudian tersangka. Gimana menurut Bill? Ya, sebenarnya pertanyaannya Abang ini juga pertanyaannya teman-teman subscriber kita di YouTube gitu kan. Oh. Walaupun kemudian kami ya YouTuber Nusantara ikut menganalisa sekaligus mau cari-cari informasi lebih jauh. Secara kebetulan aku juga tadi sempat bikin satu konten hanya ingin memberikan informasi ke ruang publik bahwa dengan diundangnya Pak Jokowi ke acara tersebut, kebohongan dan kebodohan teroris yang mana lagi yang harus kemudian kita percaya. Kan gitu. Ini sebenarnya simbol, bukan cuma soal membuktikan kepada Polda untuk sesegera, karena aku yakin Polda sudah membungkus dan sudah selesai. Kemarin Bang Joshua Sinambela sebagai saksi ahli sudah menegaskan dia sudah menandatangani berita acara dan dia adalah saksi ahli terakhir untuk dimintai keterangan. Close case sebenarnya untuk penyidikan gitu. Tinggal gelar perkara yang berkaitan dengan status sebagai tersangka itu yang harus dilakukan. Memang ada dapat informasi juga bahwa ternyata Polda bukan cuma soal menambah penyidikan ya, dalam artian saksi itu udah nggak lagi. Nampaknya sekarang sudah ke soal tinggal ketuk palu aja. Ini yang kita dapat informasi. Nah, yang paling menarik Bang, sesuai dengan pertanyaan Abang tadi, ini sebenarnya bagaimana dengan posisi Pak Jokowi yang sudah diundang, sudah. Ini kan seharusnya, mudah-mudahan videonya Abang ini juga ditonton sama teman-teman yang hari ini memang anti sama Pak Jokowi. Ya kan, bahwa dengan hadirnya Pak Jokowi, dengan diundangnya Pak Jokowi, dengan pernyataannya Ibu Rektor bahwa Pak Jokowi adalah kebanggaan Fakultas Kehutanan bahkan UGM, seharusnya teori atau apapun asumsi yang pernah dimainkan oleh teroris bahkan sampai mencetak buku itu harus gugur gitu. Itu seharusnya gugur. Cuma memang di luar soal teroris dan pengikutnya Bang ya, kalau mereka itu biarpun mereka diperlihatkan seperti ini ijazahnya Pak Jokowi tetap tidak akan percaya. Itu sampai yaumil kiamah mereka akan seperti itu. Tapi yang memang mesti kita targetin adalah ruang publik. Karena ada orang yang sebenarnya percaya Pak Jokowi, tapi karena lambannya Polda untuk menetapkan apakah ini SP3 atau ini terus menjadi tersangka, orang akhirnya berpikir, jangan-jangan benar nih Pak Jokowi datang ke Pak Prabowo karena kebetulan salinan di KPU udah didapat sama Roy Suryo tuh. Kemudian di KPU RI, KPU Jakarta udah didapat salinan. Nah, mereka bikin semacam mempublikasi seolah-olah ini menjadi kebenaran bahwa palsu ijazahnya Pak Jokowi. Padahal dengan mereka mengambil ijazah salinan legalisir itu memastikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi asli dan dilegalisir oleh UGM. Tapi kan pintarnya teroris itu begitu, memanipulasi media. Yang kedua adalah sebenarnya yang jangan dilupakan apa yang kita lihat hari ini sesungguhnya sebagai bukti untuk kita share ke teman-teman yang tadinya tidak percaya ke Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi kayaknya sedang bertemu dengan Prabowo tadi untuk memainkan, bahkan disinyalir jangan-jangan Polda juga sedang mendapat instruksi agar jangan langsung diselesaikan jadi tersangka, kalau boleh tidak perlu sampai ke pengadilan nih. Kan di bahasanya Ahmad Sozinuddin, Roy Suryo diminta sama timnya Pak Jokowi untuk berdamai. Itu kan Ahmad Sozinuddin bilang seperti itu. Betul. Ya mereka sedang memainkan peran dan mainan, padahal kan nggak pernah gitu. Pak Jokowi terakhir Bang Andi Azwan datang ke Solo, saya pastikan ini tetap proses hukum, tidak ada damai. Karena kan Pak Jokowi mau ini masuk di wilayah hukum, kepentingannya adalah karena cuma hukum yang bisa memastikan untuk ke ruang publik, benar loh ijazah gue asli. Karena faktanya begitu Gibran memperlihatkan ijazahnya, ini loh asli ijazah saya dari MBIS. Tetap dipersoalkan. Jadi Pak Jokowi itu nggak semudah orang-orang bilang, ini gampang masalahnya. Tinggal liatin aja. Ya kalau yang nanya adalah Budius, aku yakin Pak Jokowi akan diperlihatkan. Tapi kalau yang nanya adalah makhluk gaib kayak mereka ini kan ya susah Bang. Jadi di sisi ini sebenarnya kita hanya sedang mengalami kebingungan bersama gitu. Termasuk pertanyaanku yang paling penting adalah, Pak Jokowi itu mantan presiden ke-7. Gibran itu anaknya wakil presiden. Pak Prabowo itu bestie dengan Pak Jokowi. Kapolri adalah dalam tanda kutip anak buahnya Pak Jokowi. Bahkan dia dikategorikan geng Solo. Masa nggak bisa Pak Jokowi dan 3 orang ini mengintervensi kepolisian Polda Metro Jaya selesaikan kasus itu? Berarti ada apa?
Ada yang bilang disinilah letak kenegarawanannya seorang Jokowi, Gibran dan Prabowo yang menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Ada juga yang bilang bahwa disinilah letak ada orang lain yang cukup besar mungkin yang ikut memainkan di Polda, yang tentu tidak di barisannya Pak Jokowi, Prabowo, Gibran, yang ikut mengintervensi jangan sampai kemudian ini diteruskan. Karena biar bagaimanapun kepolisian, TNI punya afiliasi-afiliasi politik dengan ormas, dengan tokoh-tokoh nasional, kan gitu. Ya di belakangnya teman-teman teroris di sini kan ada Habib Rizik. Ya kita harus sebutin aja. Habib Rizik kan juga adalah tokoh yang dikenal sebagai punya afiliasi dengan beberapa jenderal waktu dia pernah viral-viralnya kan gitu. Dan tokoh-tokoh lainnya. Dan apakah kemudian di kepolisian dan di TNI itu semua adalah elemennya secara personal adalah pendukung Pak Prabowo tuh belum tentu. Banyak juga purnawirawan kan di belakang teroris. Masa purnawirawan tidak punya jaringan sampai ke kepolisian sampai sekarang? Ada mantan BIN yang ikut dengan teroris. Jadi akhirnya orang berasumsi begitu tuh. Orang berspekulasi akhirnya. Nah, makanya untuk menyelesaikan persoalan ini adalah langsung aja teman-teman penyidik. Tidak perlu menunggu Kapolda, kan penyidik punya hak prerogatif untuk menentukan ini mau naik atau tidak. Tapi kalau penyidik belum berani, ya udah SP3-kan aja. Kalau sudah di SP3-kan ya udah kita tinggal tahu nih, oh kalau begitu berikut yuk rame-rame kita tanya ijazahnya Prabowo, ijazahnya teman-teman sekarang yang jadi bupati dan gubernur. Kita tanya Efeknya aja. ke situ ya. Ya akan ke situ kalau misalnya ini di SP3 kan Bang. Walaupun aku yakin ini tidak mungkin SP3 gitu. Kecuali mau membuat negara ini cacat dari sisi berdemokrasi kita lah dalam konteks itu aku pikir. Baik, Bung Agri, Ya. kemarin dalam salah satu acara di TV nasional, temannya Mas Agri itu Roy Panci ya kan mengatakan begini, hingga hari ini saya masih yakin 99,9% ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, alasannya setelah mendapatkan bukti dari KPUD itu gitu loh. Nah, gimana Mas Agri? Tadi udah disampaikan Bang Bill. Berkali-kali juga saya sampaikan juga dengan sangat bangga dan tergopoh-gopohnya mereka membawa salinan ijazah yang dilegalisir yang dia dapat dari KPU ke Bareskrim. Ya dia sebutnya mendapatkan novum baru. Kalau gue bilang sih sampah. Loh, Sampah itu. kok sampah, Gri? Itu bukannya syarat menjadi presiden, beda konteks. Kalau itu berkas menjadi syarat presiden di KPU, ya. Tapi kalau itu sangat beda untuk bahan penyidikan atau penyelidikan, ya itu sampah. Yang bisa dipakai dan bisa diteliti di Bareskrim itu kan yang asli. Fotokopi, foto PDF dan yang lain-lain, even itu dilegalisir, ya tidak berarti apa-apa. Tapi herannya, ya seorang pengacaranya Roy Suryo juga tergopoh-gopoh dengan sangat bangganya mendapatkan novum baru. Ditambah kebanggaan mereka dari KPUD dapat lagi. Padahal kan ditutup namanya, ditutup nomornya. Aneh. Anehnya itu kok ya sudah di luar Nurul gitu ya pemikirannya. Aneh. Kalau seperti ini, ya sulit kita mau ngomong apa kelompok-kelompok ini gitu ya. Benar-benar yang sudah hilang realitanya itu. Udah, aduh, sulit lah kita ngomongin. Kemudian menjelaskan mereka itu dengan cara apa? Bukti sudah, fakta sudah, UGM sudah menjelaskan, Bareskrim sudah mengumumkan hasilnya. Semua tidak dipercaya itu, Bang. Polda nanti mau apapun hasilnya tidak dipercaya itu, Bang. Pengadilan udah siap-siap juga, mereka tidak akan percaya. Hakim yang memutuskan nanti juga bakal tidak dipercaya itu, Bang. Saksi ahli yang dihadirkan nggak percaya, Bang. Ini kan luar biasa manusia-manusia ini. Saking nggak percayanya hasil Bareskrim waktu itu gelar perkara, kan suruh ngulang. Betul kan ya? Iya. Nah, dikabulkan permohonan TPUA, dilakukan ulang juga. Faktanya tetap hasilnya sama dengan yang kemarin dan yang gelar perkara yang kemarin itu sudah sesuai prosedur hukum. Mau apa lagi? Nggak percaya juga tuh, Bang. Gua khawatir kalau begini terus pola pikir kalian, Tuhan pun kalian nggak akan percaya. Karena kan Tuhan kan nggak kelihatan. Gua khawatir ya.
Pada akhirnya nanti kan ke sana gitu. Wong yang kelihatan aja nggak dipercaya gimana coba? Wong ada faktanya aja nggak dipercaya. Ini sekarang udah disnatalis, pada saat kemarin alumni, rekayasa, Iya. temen dimobilisasi, ada preman terminal di bawah, kan luar biasa. Coba nanti kita lihat nih, mungkin malam atau besok dia mau Menyangkal apa lagi ya? press conference apa lagi? Ya, disnatalis yang sekarang. Apa luar biasa Jokowi berhasil memobilisasi UGM. Ya, bakal seperti itu nanti yang bakal dia lakukan. Karena apa? Aduh, kalau udah bicara mindset itu susah, Bang. Udah rusak. Karena sorry ya, mindset itu adalah memori kita yang tersimpan di pusat otak namanya limbik. Wih, keren sekali. Apa itu? Pusat otak, ya kalau handphone atau PC, itu tuh hard disknya. Yang disimpan di otak kita. Sekali tersimpan otak kita itu negatif, selamanya akan negatif sampai mati dan tidak pernah bisa positif. Udah mirip-mirip Dokter Tifa nih, neuroscience ini ya kan? Hah? Saya nggak tahu Dokter Tifa paham apa nggak limbik gitu. Ya, takutnya nggak paham. Tunggu, by the way, dia kan ini kebetulan pas Pak Jokowi lagi diundang, dia bikin postingan di YouTube Facebooknya beliau. Saya Dokter Tifa, lulusan UGM asli. Ngolok Pak Jokowi itu. Iya. Kalau seperti itu, gua mau tanya, teman-teman UGM, alumni UGM, banggakah kalian mempunyai kawan alumni yang seperti Tifa, Rismon, Tifa? Jawab. Roy Suryo. Jawab. Roy Suryo, Rismon, Tifa. Jawab. Teman-teman alumni UGM, tolong jawab, please. Banggakah kalian mempunyai kawan-kawan atau teman seperti 3 orang ini? Atau justru merasa malu? Ya, tolong jawab di kolom komentar ya. Iya. Biasanya sih Keledung jarang mampir di ruang konsensus. Iya. Nggak berani dia. Sering kali sih 1-2 gitu. Nah kalau ada Bang, Abang kasih pin tuh supaya menjadi komentar atas. Pin langsung ya. Nanti buat diskusi. Oke. Nah berarti kalau gitu ya, persoalannya mandeknya ini di PMJ-nya dong ya. Akuin nggak diakuin, terima nggak diterima, bola panasnya sekarang ada di PMJ. Bola panasnya di PMJ. Mau apa lagi? Wong udah selesai semua. Tadi Bang Bil sampaikan, abang kita yang ahli udah terakhir itu Pak Joshua diperiksa udah terakhir. Mau apa lagi di PMJ? Mau cari bukti apa lagi? I don't know. Kalau seperti ini, kadang-kadang akhirnya kecurigaan kita makin meningkat. Kalau bicara PMJ, apakah Poldanya diem aja? Kalau udah seperti ini, oke, Kapoldanya bergerak. Atau Kapolrinya diem aja? Kan lama-lama kan sampai ke Pak Prabowo diem aja. Kalau kemudian ini sudah terpolarisasi, Mas, aku mau minum, Mas. di masyarakat ribut, ya, udah dirasakan dampaknya gitu ya terhadap negara ini. Loh, ini kan bawahannya gini, tuh. Pak Prabowo, Kapolri, mau diem aja. Itu. Lah terus lantas siapa yang disalahin? Ya Kapolri lah. Mau dibilang campur tangan, ya Kapolri yang campur tangan. Siapa yang intervensi? Ya Kapolri lah. Institusinya dia kok. Konon katanya begini aturannya, penyidik itu memiliki kewenangan yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Konon katanya. Konon katanya. Iya. Ya kan, karena itu makanya jangankan presiden, Kapolri, Kadipnya sendiri, kepala direkturnya sendiri nggak bisa mengintervensi. Saking mandirinya penyidik itu. Berarti kan persoalannya adalah ada di penyidik. Nah, penyidik-penyidik ini kan ada juga yang terafiliasi oleh kelompok-kelompok yang saya bisa bantah itu, Bang. Bisa bantah itu. Bisa bantah, Bang. Yang benarnya gimana? Ya. Ambil aja, Mas. Megawati. Halo, Kapolri. Itu Aiman kamu apain? Bebasin ya Aiman ya. Akhirnya bebas ya? Dia statusnya tersangka kan Loh, kemarin. yang ngomong Bu Mega sendiri loh. Iya. Di setiap kesempatan Bu Mega ngomong. Aiman enak aja. Mau diperiksa gara-gara ini katanya
Jadi Aiman itu pernah menjadikan- tersangka ya? Oh iya, Ya, penghinaan terhadap Polri. institusi Polri enak aja. Gua telepon Kapolri, langsung bebas. Dan Aiman itu udah tersangka waktu di acaranya kan. Aiman yang rakyat bersuara kan? Nah, ya, iya bang. Status beliau caleg ya waktu itu ya. Iya. Hanya gara-gara telepon seorang Bu Mega, Iya. sekarang SP3. FC3. Wow, artinya kalau dikembalikan kepada Loh kok gue jadi cerita begini sih? seru nih. Hah? Jadi kalau Nggak. kalau itu dijadikan semacam anggaplah jurisprudensi ya, Iya. berarti Pak Sigit pun bisa telepon dong. Penyidik, kau lama kali. Iya. Itu Pak Jokowi kan ijazahnya Iya. asli. Iya. Itu gimana? Artinya masih memungkinkan. Oh, kalau ngelihat faktanya yang seperti sekarang ini ya mungkin Pak Jokowi dan keluarganya membiarkan ini itu memang berjalan normal. Karena kalau untuk mengintervensi nggak usah lama-lama. Besok gue jadi tersangka juga bisa. Kira-kira begitu ya. Kira-kira gitu. Aku enggak gue ceritain lagi ya. Jadi berdasarkan tadi, berdasarkan kejebak gua. ceritanya Agri tadi, Bu Mega telepon nih Pak Sigit, Pak Kapolri, bla 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 bla. Bukan Pak Sigit waktu itu. Sebelum Pak Sigit siapa? Ya Pak Sigit lah, Oh, masih betul. Pak Sigit. Waktu kampanye. Iya masih Pak Sigit, Oke, masih Kapolri Iya, Pak iya, Sigit. iya. Artinya begini, Iya. dengan telepon itu ke Kapolri, kemudian langsung SP3 yang memberkaskan pasti penyidik. Berarti anggapan saya bahwa penyidik itu punya kewenangan yang tidak bisa diintervensi terbantahkan. Kan itu yang ingin Mas Agri sampaikan. Nah, kenapa untuk alasan kasus pelaporan Pak Jokowi itu nggak bisa dilakukan oleh penyidik? Setidaknya bersikap independen lah maksudnya gitu loh. Karena kalaupun mau mengintervensi ini kan dari Pak Jokowi, dari kubunya Pak Jokowi, dan beliau tidak mau melakukan ini. Makanya tadi saya bilang, ya nggak usah lama-lama kalau pengen mentersangkakan dia, intervensi ya tadi bicaranya ya. Besok masuk penjara juga bisa. Kira-kira ke sana ya. Ini dugaan saya. Dugaan saya ada dasarnya sih, tapi aku nggak bongkar. Nggak. Saya akan kejar itu. Enggak, di balik kamera nanti. Biar diundang lagi, men. Nah, sekali lagi ya. Cukup gampang bagi Pak Jokowi kalau misalnya mau melakukan seperti Bu Mega lakukan kemarin. Kalau kalian mau bicara independensi, udah sekarang coba. Kenapa masih berlarut-larut sampai 6 bulan? Padahal dari penyelidikan naik menjadi penyidikan, itu sudah ditemukan 2 alat bukti yang cukup. Bahkan lebih. Bahkan lebih, beberapa hari kemudian ketika sudahnya naik ke penyidikan, harusnya sudah langsung ada tersangkanya. Nah, kalau sekarang sudah 6 bulan penyelidikan plus penyidikan, ya belum juga ada tersangkanya, masih bilang belum cukup alat bukti. Kalau belum cukup alat bukti, men, kenapa lu naikin menjadi penyidikan, men? Iya. Loh, itu kan logika akal sehat gitu loh. Ya, kita masih sehat akalnya. Gua ini tidak biasa marah-marah, gua. Iya. Ingatnya gua di channel gua. Dia masih merasa dia Agri fanatik. Ini ruang konser. Iya. Lebih hati-hati. Tekor, Bang. Lu boleh. Abang bukan tekor. Nilainya aku aja udah ke situ Iya, gitu. iya. Mana Apa coba? rank, Bang? Apa rem, Abang? Sekarang gini, Bill. Kita ganti premisnya. Oke. Ya kan? Jadi premisnya Bung Agri kan tadi yang telepon itu Bu Mega ya supaya dibebaskan Aiman kan gitu ya. Nah, sekarang premisnya kita ganti. Ternyata yang menelpon penyidik Polda ini, kau lama-lama kan itu. Bisa nggak? Bisa jadi. Ya kan? Berarti orang yang menelpon itu levelnya harus seperti Bu Mega lah, kokoh dan kuat atau orang besar juga begitu. Berpotensi demikian, berpotensi juga ini sebagai otokritik ya Bang ya. Makanya ketika aku bertanya secara retoris tadi, kok bisanya Pak Jokowi, kok bisanya Mas Wapres, kok bisanya Pak Prabowo dan Kapolri itu sendiri tidak kemudian menyetir agar bisa mempercepat, itu juga jadi pertanyaan penting. Makanya
ada hiruk pikuk yang berkelindan tuh seperti kayak Pak Prof Kuncoro bilang, Pak Jokowi kayaknya lagi memainkan juga ini situasinya. Biasa kan? Tapi ada bantahan juga yang menarik menurutku. Waktu saya dengan Mas Agri dan teman-teman YouTuber Nusantara datang ke Mas Wapres, ada hal yang menarik katanya. Awas. Tidak, bukan. Ini yang dikejar terus. Awas. Ada hal yang menarik. Takut bocornya. Apa namanya? Pertanyaan yang sama kita sampaikan. Jadi Mas Wapres itu sampai mengatakan bahwa sebenarnya mereka tidak mau kemudian mau melanjutkan ini ke proses hukum. Kita juga sesalkan Mas Wapres secara personal tidak mau. Tapi karena udah terlanjur, oke, silahkan. Nah, yang paling penting di sini kita tidak mau mengganggu secara internal kepolisian mau melakukan apapun. Konfirmasi yang kedua adalah dari teman-teman pengacara. Ada pesan dari Pak Jokowi. Yang kemudian bagaimana caranya pesan itu nyampe ke Polda. Bahwa tujuan utama untuk kemudian membawa ini ke ranah hukum bukan untuk memenjarakan siapa. Tapi untuk bagaimana kepastian hukum bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Walaupun yang ditarik dalam laporan itu bukan soal di Polda ya, bukan soal ijazahnya melainkan pencemaran nama baik. Sehingga itu Pak Jokowi tidak menyebutkan nama melainkan peristiwa. Nah, sementara untuk kepastian hukum bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah asli itu ke Bareskrim. Nah, Bareskrim sudah pastikan tuh, ya kan, cuma tetap tidak akan pernah dipercaya karena Bareskrim itu Mabes Polri itu adalah termul. UGM itu adalah termul, sehingga itu susah untuk meyakinkan mereka ini. Nah, satu hal yang menarik menurutku adalah sekali lagi tema besar dari Pak Jokowi melaporkan mereka ini bukan soal untuk memenjarakan, melainkan makanya ada pernyataan terakhir Pak Jokowi kan pas keluar dari Bareskrim itu, saya itu akan sangat menyesali dan menyayangkan kalau kasus ini sampai ke selanjutnya, kan gitu. Makanya Pak Jokowi beri pesan juga ke teman-teman kuasa hukum. Sampaikan ke teman-teman Polda, lakukan seprofesional mungkin, seproporsional mungkin. Jangan sampai ada yang sebenarnya tidak perlu dipenjara, masuk penjara. Ya kalau boleh nggak usah ada penjara. Tapi situasi ini dimanfaatkan oleh Ahmad Khozinuddin dan kawan-kawan, membuat opini di ruang publik bahwa Pak Jokowi takut kalau sampai ke pengadilan. Pak Jokowi nggak mau kalau sampai ke pengadilan. Kenapa? Karena Pak Jokowi khawatir nanti ijazahnya yang palsu itu akan dibuka di pengadilan. Yang itu jadi seolah-olah Pak Jokowi itu diklaim ketakutan gitu loh. Nah, makanya aku pikir permainan di media ini yang berkelindan ini hanya bisa ditutup dengan status tersangka. Nggak boleh SP3 menurutku. Kan gitu. Karena kita udah mau menjelaskan apa sih soal ijazah. Ya kan? Saya Bang jujur mantan penyelenggara pemilu. Aku dulu komisioner Bawaslu. Jadi aku sangat tahu nih undang-undang pemilu gitu kan. Makanya ketika mereka keluar-keluar mau ke KPU, minta mana ijazahnya Pak Jokowi. Sekali lagi, walaupun Roy Suryo sering bilang saya lah yang bikin undang-undang keterbukaan informasi publik, dia gagal paham soal itu. Yang namanya undang-undang keterbukaan informasi publik itu kan berarti itu kapasitasnya badan publik. Jadi bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu bukan badan publik. Jadi kalau mereka mau ke badan publik berarti KPU dan UGM. Nah, UGM dulu sudah pernah perlihatkan salinan. Itu bukan ijazah asli. Salinan fotokopi. Kan gitu. Nah, sementara kalau mau ke KPU berarti data yang diberikan ke KPU itu adalah data untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Makanya di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu disampaikan bahwa kecuali khusus pasal 18 itu ya, kecuali untuk yang berkaitan dengan pejabat publik boleh yang dirahasiakan dibuka. Itu pun harus ada persetujuan persetujuan dari pemiliknya. Itu pasal 18 kan. Nah, itu ramelah mereka kemarin ribut-ributin. Nah, satu hal yang jangan dilupakan. Jadi di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik hanya berkaitan dengan ya badan publik, bukan Pak Jokowinya. Karena Pak Jokowi personal. Nah, kalau mau ke badan publik berarti ke KPU. Nah, kalau mau ke KPU berarti ijazah legalisir, bukan ijazah asli. Jadi apa yang sebenarnya mereka memainkan ini semuanya udah terbantahkan. Cuma pintarnya Roy Suryo, Tifa memainkan clickbaitnya di YouTube ya kan, seolah-olah inilah fakta baru kami dapatkan dari KPU. Inilah fakta baru kami dapatkan. Bang, dari awal entah Bang Joshua bahkan Vicky Himpong termasuk saya di YouTube kami itu semua yang dianalisa oleh Rismond misalnya. Oh, ininya font Time New Roman itu patah. Apalagi soal tidak berkacamata yang namanya orang itu patah.
yang stempel di bawah Stempel foto. di bawah. Enggak, itu di atas kok. Cuma mereka aja yang memang analisa digital forensiknya yang bermasalah, akhirnya menganggap gitu. Bang Joshua punya ijazahnya Pak Jokowi asli yang langsung di-scan. Setelah di-scan, baru kita kemudian pernah di DF Talk, itu salah satu programnya teman-teman di YouTube secara live, itu dipresentasikan ijazah aslinya Pak Jokowi yang di-scan, bukan ijazah asli yang diambil dari medsos miliknya Bang Dian Sandi. Ya, itu kan ada biasnya memang. Makanya wajar kalau dianalisa secara ELA-nya Roy Suryo bermasalah. Tapi kalau yang diperlihatkan oleh Joshua sebagai digital forensik yang asli, yang punya sertifikasi, tidak seperti Rismond Sianipar yang maaf dia sendiri DO di Jepang, yang Dia DO sebenarnya. Wah, ini informasi gitu. baru lagi. Nah, itu kan fakta yang dia perlihatkan sendiri gitu. Ketika dia memperlihatkan ijazah warna putihnya itu kan banyak. Aku kebetulan juga punya statement khusus untuk itu yang kemarin membantah dia. Jadi bagaimana kita mau mengambil, jujur aku dulu hampir percaya sama Rismond. Hampir percaya. Hampir percaya. Bahkan aku bilang, jangan-jangan benar Rismond. Makanya aku gali-gali, ini orang ini dari mana sih? Kan gitu ya. Kebetulan basicku kan dosen, Bang. Jadi cari tahu tentang mana sih skopusnya, mana sih disertasinya, mana sih tesisnya. Nggak ada semua. Tidak ditampilkan, beda dengan alumni-alumni Jepang di Yamaguchi itu, semua ditampilkan disertasinya, tesisnya, itu nggak ada. Nah, konfirmasi dengan teman-teman alumni juga ternyata ijazahnya bermasalah, sertifikasi dosennya nggak ada, apa namanya, SK penyetaraannya nggak ada semua. Jadi bagaimana mungkin kita masih mau mempercaya sama orang ini? Berarti clear ya, masalah ijazahnya udah clear. Sekarang yang harus kita dorong adalah soal Polda Metro Jaya. Kan gitu. Itu yang paling penting menurutku. Karena kita sedang direpotin oleh teman-teman pendukung teroris bahwa inilah kelemahannya Termul. Selalu membantah Rismond Sianipar dan kawan-kawan dengan narasi. Siapa bilang? Kalian aja yang nggak update gitu, yang kurang menonton gitu. Yang kalian tonton ya video-videonya kalian. Coba, kalau aku Bang, aku tonton sampai habis kalau Tifa ngomong di YouTube. Aku tonton sampai habis kalau Rismond dan juga Roy sudah bicara. Bahkan teman-teman yang pengikut-pengikut, aku tonton. Aku mau lihat mana sisi yang bisa kita bantah dan mana sisi yang harus kita apresiasi. Kan gitu. Patah semua gitu. Jadi wajar kalau akhirnya Mas Agri menyebut mereka itu sebagai keledung. Kan gitu. Karena gua sih. Oh, jadi dia nih yang pertama kali memberikan istilah keledung. Sebenarnya bukan Tapi dari, cocok, ternyata itu dipakai akhirnya oleh semua orang bahwa mereka itu disebut keledung. bukan dari relawan sebenarnya. Oh, bukan ya. Waktu itu ribut di. Ternyata kalau kita tracking di kanannya Agri Fanani, Iya. ya kan, keledung tuh ada di situ ternyata. Bongkar akhirnya. Saya ikut mempromosikan, bukan mempromosikan, ikut memberikan semacam justifikasi kepada penonton, kepada publik, karena terlanjur Jokowi lover itu dianggap sebagai Termul dan Termul itu dianggap sama dengan cebong, ya udah mereka pengganti kampret kita sebut kelendung, dungu, dungunya kuadrat, kelendung kan dungu, sama dungunya kuadrat, nah mereka lah itu. Oke, sekarang terlihat ini Mas Agung, ternyata persoalannya ada di PMJ. Nah, kalau nggak salah relawan ini kan memberikan waktu ke Polda Metro itu 14 hari. Iya kan? Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh teman-teman relawan manakala PMJ sampai 14 hari itu belum juga menetapkan atau menaikkan status 12 terlapor ini? Apakah perlu digeruduk, di demo sampai nggak pulang-pulang ribuan orang ke Polda Metro Jaya? Apa harus seperti itu menurut Mas Agri? Yang terakhir kan demo pakai BH sama celana dalam itu kan, ya. itu kan sudah dikonfirmasi oleh Budiana. Itu hanya gertak-gertak aja. Rada mundur sedikit dari tadi pertanyaan Bang Bud. Ini rada mundur sedikit ya. Ini TPUA, grupnya Roy Suryo CS, melaporkan tuduhan ijazah palsu ke Bareskrim. Sudah ditindaklanjutin sama Bareskrim dan close, selesai, dan 100%. Ijazah Pak Jokowi asli. Nah, ini Identik. adalah laporan Pak Jokowi ke PMJ Polda Metro Jaya, ya. Sudah ditindaklanjutin juga sampai dengan hari ini. Nggak ada kejelasannya. Padahal basicnya ini pun nanti masih diteliti lagi di sini. Tapi setidaknya kan sudah ada basic di sini. Loh, laporannya Pak Jokowi dalam tanda kutip tidak ditindaklanjutin, bukan tidak ditindaklanjutin sih. Ditindaklanjutin tapi
quote and quote ditimang-timang, laporannya mereka justru cepet banget. Iya. Nah, ini kan dua hal yang paradoks ya. Oke, teman-teman kemarin ngelihat kondisi ini kok ada yang aneh, yang tadi di depan kita sudah bahas gitu ya. Banyak hipotesa seperti itu. Memberikan tenggat waktu 14 hari. Jikalau 14 hari juga tidak ada pergerakan, kan kemarin kita ngirim, kok kita sih, teman-teman dari relawan ngirim ke Irwasum dan lain-lain ya, yang berfungsi sebagai pengawasan terhadap kinerja di bawahnya, di Mabes Polri. Kalau tenggat waktu ini juga belum ada, sekarang ini secara reguler sudah ada pertemuan teman-teman relawan, kemarin juga ada lagi. Nah ini memang dibahas secara intensif, langkah-langkah apa yang nanti bakal akan dilakukan. Tapi tentu tetap ya koridornya aturan, hukum dan lain-lain. Insya Allah apapun yang akan dilakukan tidak melanggar hukum. Kasih bocoran dong, apa langkah-langkahnya? Kasih bocoran dikit. Nanti dia kasih bocorannya pasti di kanal dia nih. Ya kan? Kasih bocoran dikit. Ini mematahkan saya. Enggak, yang saya dengar katanya satu pilihannya kalau sampai 14 hari kerja itu mereka juga enggak responnya enggak dibiarkan oleh PMJ, ada dua kemungkinan. Pertama akan melaporkan ini ke Komisi 3 DPR kan gitu kan. Komisi 3 kan partner dari kepolisian. Dan atau mau demo mengepung Polda Metro Jaya. Ribuan orang akan diturunkan. Nah, yang benar yang mana? Bang. Ini ditunggu penonton informasinya. Lu Bang, paling-paling deh beneran. Enggak gini. Sampai dengan hari ini, langkah-langkah yang kemarin kita lakukan, kita terus sih, langkah-langkah yang teman-teman relawan lakukan, itu sudah ada impact-nya. Apa? Sehari setelah ke Bareskrim, besoknya kan ke Mabes. No. Polda Metro lewat humasnya kan langsung Peskropen tuh menindaklanjutin ini. Nah ini sudah bagus sih. Kemudian mudah-mudahan kita juga meyakini itu di Bareskrim juga melakukan pengawasan secara intensif, ditandai oleh update terakhir dari pengacaranya Pak Jokowi bahwa Oktober ini sudah dipastikan gelar perkara. Oktober ini sudah dipastikan gelar perkara. Waktu itu sih kita berharapnya berbarengan dengan tanggal 17 ini Desnatalis UGM. Apa urgensinya? Ya masing-masing sih. Tapi kan alangkah luar biasanya di satu sisi kelompok mereka menjadi tersangka, di sisi lain Pak Jokowi party sama teman-teman alumninya di UGM. Ini kan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Dan ulang tahunnya Pak Prabowo. Hari ini. Berbarengan dengan ini, nah ini mau paling memandangi langit-langit penjara, matanya pelilak, plotot gitu kan. Nah itu tragis banget gitu ya. Tapi oke lah, ini lewat. Tapi kita masih ya meyakini di Oktober itu sih mudah-mudahan. Sebenarnya kalau misalnya penyidik itu mendengar ya, baik Roy Panci, Tiva maupun Rismon ya, mereka itu sudah declare loh bahwa mereka siap kok masuk penjara. Kenapa Polda menahan sih orang mereka siap gitu loh? Iya. Bahkan menantang kan kemarin. Bahkan Roy Suryo kan sebenarnya alumni ke penjara kan. Dia kan pernah masuk penjara, residivis kan statusnya. Nah, kenapa orang yang sudah siap masuk penjara tapi kok seolah-olah Polda Metro Jaya ini menahan-nahan gitu loh. Ini kan aneh juga. Ya mungkin yang 3 orang itu setelah tampil di media siap masuk penjara, dia datengin Polda, Bang, tadi cuma bercanda loh. Saya takut Bang. Buktinya apa, Gring? Buktinya ada satu video Tiva. Pak Jokowi! Pak Jokowi! Ada! Apakah Pak Jokowi ikhlas? Apakah Pak Jokowi ridho menahan seorang ibu-ibu ke penjara? Hanya Pak Jokowi gak mau melihatkan ijazah aslinya. Apakah Pak Jokowi ikhlas? Ya nggak apa-apa kalau ikhlas ridho. Saya seorang ibu-ibu. Satu sisi dia ngaku seorang ibu-ibu, sisi lain dia mengaku pakar, ahli, peneliti dan lain-lain kan? Ini luar biasa orang ini. Maksudnya luar biasa koplaknya.
Bahkan salah Boleh nggak seorang ini? salah Nanti disensor seorang- kalau nggak boleh. salah seorang termol kemarin di acara di TV nasional ya kan menuduh menjuluki Tifa itu wanita yang santun tapi bermental Beracun. berhati preman. Preman, ya. Ya kalau Iya. artinya begini ya, jangan-jangan Tifa ini berkepribadian ganda gitu. Iya, iya, iya. Iya kan seolah-olah seperti itu. Mm-mm. Di satu sisi dia mengaku siap karena dia seorang pejuang, Iya. pencari kebenaran, penegak keadilan. Resiko penjara sudah menjadi konsekuensi yang kami akan siap. Di sisi lain dari ceritanya Bung Agri ternyata menangis-nangis. Nangis. Berarti apakah Apalagi Kurnia. ini sebagai gambaran bahwa sebenarnya mereka itu memang pion saja sebenarnya, Bisa jadi. ya. Kalau menurut Bill gimana? Ya mereka ini kan Bang, selain mereka sedang ditugaskan dengan pekerjaannya masing-masing. Ditugaskan? Yes. Ada Bukan schedule. dibayar ya, ditugaskan apa dibayar beda loh. Ditugaskan itu kan berpotensi Mendapat ikhlas, bayaran. Oh, dibayar juga. berpotensi juga bayaran. Pancingan Jadi- dia, awas. Jadi kalau aku melihat gini, di luar soal mereka itu punya job description masing-masing, memang mereka juga secara personal aku lihat agak bermasalah, Bang. Ada biasa kalau kita belajar tentang psikologi sosial ada istilahnya NPD ya kan. Pribadi-pribadi yang narsistik secara personal. Ini orang-orang seperti ini anti kritik dan tidak mau kemudian apa yang menjadi alat kebenaran menurut dia itu dibatalkan. Bagi dia apa yang sudah saya buku alumni itu palsu karena Fakultas Kehutanan berdiri bukan di tahun 57. Padahal Fakultas Kehutanan sudah ada di 51 itu gabung dengan pertanian walaupun namanya belum menjadi Fakultas Kehutanan. Tifa dengan gagah berani mengolok-ngolok Bang Ade Darmawan yang memperlihatkan alumni ada namanya Pak Jokowi di situ, dia bilang itu palsu, kalian salah bla bla bla. Padahal itu asli gitu. Ini orang-orang NPD seperti itu, cap di atas foto. Kemudian juga Rismon Sianipar yang dengan percaya diri, Roy Suryo dengan percaya diri, Tifa yang dengan percaya diri meyakinkan publik bahwa apa yang mereka temukan itu adalah kebenaran, padahal keliru semua, salah semua. Kemudian dengan senang memojokkan orang lain di acara-acara televisi mentermul-termulkan orang, walaupun abang sangat senang dipanggil termul, tapi kalau Karena saya termulia. yes, artinya perspektif abang kan. Tapi perspektifnya mereka adalah termul itu ternak. Nah padanan ternak ini kan berarti maaf binatang. Iya, Kan iya. seperti itu. Seharusnya juga disitulah letak kualitas mereka yang memposisikan diri sebagai akademisi atau ilmuwan. Padahal bermasalah. Kan gitu. Jadi mereka-mereka ini ya itu tadi aku bilang ditugaskan ya karena juga punya penyakit itu NPD. Punya satu NPD itu penyakit ya? yes bagi aku itu penyakit mental. Oh, penyakit kejiwaan ya? Kejiwaan gitu. Itu orang yang anti kritik, yang maunya dipuji, maunya apalagi kalau sudah ngumpul dengan orang-orangnya akhirnya jadi echo chamber kan, jadi semacam komunitasnya membangga-banggakan dia. Itu yang dia inginkan. Ya, dan aku lihat kayak Rismon itu dia orangnya orang Manado bilang mangkage, kagetan. Oh. Kagetan itu kan dia mungkin waktu kuliah nggak pernah jadi aktivis tuh. Begitu pulang dari Jepang, ya walaupun nggak lulus ya di Jepang itu, datang ke Indonesia bingung mau cari kerja-kerja apa, ya jadilah aktivis yang di usia seperti dia itu orang sudah produktif bicara ilmu pengetahuan, dia lebih ke bagaimana mendobrak kementerian ini, dibilang termul lah, satpam itu dihina-hinanya, semua orang itu polisi-polisi dia caci maki, karena orang ini sedang merasa bangga karena di komentar-komentar setiap dia live orang bilang maju, maju bang. Secara psikologi orang yang dipuji-puji, walaupun salah, itu pasti akan mengambil langkah yang oh sudah, saya nggak peduli saya dengan siapa, yang penting subscriberku banyak yang puji-puji aku, maka aku akan berjuang. Terakhir nih, datang ke Kementerian Pendidikan, mengulik-ngulik soal ijazahnya Mas Gibran. Kan gitu. Walaupun MDIS sudah umumkan bahwa ini dia lulus dari MDIS, ada keterangan dari MDIS. Ini sekarang mereka hajar, oh ini soal SMA. Karena SMA berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 mendadak jadi ahli hukum ya Bang. Ya kan? Jadi mendadak jadi ahli hukum bahwa Undang-Undang 7 mengatakan yang namanya ijazah calon presiden dan wakil presiden itu harus SMA sederajat. Benar. Nah, dipertanyakan apakah Gibran punya ijazah SMA? Kalaupun ada, itu tidak sama dengan ijazah yang ada di Indonesia. Dia dari luar negeri yang harus disetarakan. Dia lupa bahwa di luar Undang-Undang 7 ada namanya PKPU. Nah, PKPU yang terakhir ini kan ingin menyebutkan ada pengecualian, ya.
calon presiden dan calon wakil presiden yang lulusan SMA-nya luar negeri. Ya kan? Pengecualiannya apa? Tidak perlu disetarakan dan tidak perlu diberikan selama dia lulusan perguruan tinggi. Mas Gibran perlu lulusan MDIS dan itu disetarakan tahun Itu 2019. PKPU ya? Itu PKPU. Pas PKPU 19 tahun 2023. Pasal 18 ayat 3. Ya kan? Nah, yang kedua adalah yang jangan dilupakan Pak Prabowo sama dengan Mas Gibran. Lulusan luar negeri juga. Lulusan luar negeri. SD, SMP, SMA. Coba tanya, ada nggak Pak Prabowo punya SK penyetaraan? Kan nggak ada. Nah, memang dalam peraturan KPU itu, kalaupun mau pakai SK penyetaraan, SK itu bukan surat keputusan, tapi SK surat keterangan. Yang Mas Gibran punya surat keterangan. Tentu kan yang mereka hajar sekarang adalah soal dari mana ini nomenklatur sampai harus dibuat seperti ini, SK-nya harus ada. Lah itu kan aturannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya kan? Itu memang tidak diatur secara spesifik di Permendikbudnya, tapi memang yang diatur adalah soal yang namanya calon luar negeri pakai calon presiden dan wakil presiden yang menggunakan SK penyetaraan itu diatur oleh petunjuk teknis KPU, di mana petunjuk teknis KPU itu mengatakan menyesuaikan dengan Permendikbud nomor 29 tahun 2014. Tentang apa? Fotokopi SK surat keterangan penyetaraan luar negeri. Itu diatur. Jadi ada yang bilang kok Gibran cuma dengan SK begitu bisa jadi wakil presiden? Ya memang nomenklaturnya seperti itu. Kalaupun katakanlah Gibran tidak memiliki SK penyetaraan, selama dia lulusan perguruan tinggi, maka PKPU menyebutkan pengecualian yang namanya calon presiden, calon wakil presiden selama dia memiliki lulusan luar negeri, lulusan perguruan tinggi, SK penyetaraan SMA-nya nggak perlu. Dia sah. Kan gitu. Jadi Subhan Palal, Rismon Sianipar, yang keluar-keluar walaupun tidak memiliki ijazah seperti yang dimasukkan Undang-Undang Nomor 7 itu, tetap sah. Ya, bukan Undang-Undang 7 tapi PKPU. Oh, PKPU. Undang-Undang 7 itu yang namanya syarat adalah ijazah SMA setara. Tapi kan peraturan KPU itu melanjutkan memberikan penjelasan lebih komprehensif tentang undang-undang. Kan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang 7, setelah Undang-Undang 7 peraturan KPU. Setelah peraturan KPU ada namanya surat keputusan KPU. Setelah surat keputusan KPU ada lagi yang namanya surat edaran, ada lagi surat dinas. Itu panjang. Nah, Subhan Palal dan kawan-kawan dan Rismon ini cuma baca di Undang-Undang 7. Dia tidak baca PKPU. Kan gitu. Itu sah. Atau mungkin dia merasa PKPU itu kan lebih rendah nilai derajatnya, kekuatan hukumnya dibanding undang-undang. Mungkin begitu Tapi kali. ya, itu dalam konteks tertentu, Bang. Ketika ada undang-undang yang kemudian bertolak belakang dengan peraturan, maka peraturan tidak bisa digunakan. Oh gitu. Nah, dalam konteks persyaratan itu kan ada penjelasan. Makanya ada penjelasan di Undang-Undang 7 itu menyangkut hal ini, itu akan dijelaskan dalam peraturan KPU. Nah, peraturan KPU menjelaskan itu, bahwa pengecualian. Nah, ada yang bilang, PKPU itu dibuat karena Gibran dan juga Prabowo tidak memiliki ijazah SMA. Persoalannya begini, yang namanya SMA luar negeri sampai sekarang itu tidak punya padanan untuk kemudian disetarakan seperti dia itu SMA di kita ya kan? Yes, tanya sama lulusan luar negeri yang SMA. Dari Singapura, dari Amerika. Makanya yang kemarin dari mana? Dari PSI yang mau mencalonkan caleg di Surabaya. Itu tertolak karena dia tidak membuat surat penyetaraan. Kenapa? Karena lulusan SMA-nya itu grade-nya nggak nyampe. Karena luar negeri itu grade-nya cuma sampai 11, ada yang juga memang sampai 12, tergantung yang mana. Datang ke Indonesia nggak dapat, makanya harus ikut paket C. Iya. Makanya harus ikut seperti itu, kayak Ibu Susi ya. Kan kemarin. Nah, cuma kalau Mas Gibran konteksnya beda. Kenapa? Karena tidak perlu SK penyetaraan, tetap sah menjadi calon presiden dan wakil presiden. Kenapa? Karena tadi pasal 18 ayat 3 PKPU. Ini sekali-sekali ya, Bill ini layak untuk disandingkan dengan Rismon ini. Oh, jangan. Karena kemampuannya benar-benar ini menunjukkan Nggak penting. Bill pernah menjadi petugas atau pejabat di KPU ya. Komisioner Bawaslu. Sangat menguasai. Pertanyaanku, harapannya Abang apa? Kalau Bang Bill disandingkan dengan Rismon. Bukan disandingkan, disuruh berdebat dengan Rismon. Harapannya supaya apa? Rismon lebih cerdas. Gak guna. Gak guna ya? Gak bakal cerdas juga Rismon. Kenapa? Keledung. Keledung itu Bang. Iya. Kalau tadi nuduh gua, sekarang gua nuduh dia. Idenya dari dia. Keledung itu adalah terjadi
perdebatan diskusi antara keledai dengan harimau. Ya. Oh iya, saingan ini seru nih ceritanya. Nah, teman-teman yang belum dengar ya. Iya. Ya, kata keledai, rumput itu warnanya biru. Kata harimau, rumput itu warnanya hijau. Sesuai dengan manusia normal pada umumnya. Iya. Nah, berantemlah mereka. Kelahilah mereka. Keledai dengan macan ini. Dengan harimau ini. Iya. Kelahi. Kayak sekarang hari ini kita dengan iya. mereka lah ya. Kelahi ini. Karena nggak tuntas, ya udah kita datang, kita ke ngadu ke raja. Ngadulah ke raja hutan. Nah, raja, masa kata keledai rumput biru? Oh, raja, kan bener gua bilang rumput biru. Masa kata harimau rumput hijau? Salahlah harimau. Kata raja apa? Bener kamu keledai. Oh, harimau, kamu salah. Iya. Loh, raja, kenapa saya salah? Wong rumput hijau kah dari dulu sampai dengan hari ini? Iya, kamu salah. Kenapa bisa salah, raja? Salahnya kamu mau berdebat dengan keledai. Kamu udah tahu dia keledai. Kenapa kamu mau berdebat? Makanya salah. Makanya kamu salah. Harimau mau berdebat dengan keledai. Sampai kiamat, rumput juga tetap warnanya biru. Dimasak keledai. Nah, ini adalah penerjemahan yang dari sini. Sayang banget kalau Bang Bill suruh debat atau membuktikan ke Roy Suryo. Sama aja menyuruh Bill berdebat dengan keledai. Sebenarnya abang yang bilang. Ada loh. Selain itu ada namanya selain keledai, ada namanya kambing walaupun terbang. Dalam bahasa Arabnya khanzah walau tarah. Ya kan? Jadi sebuah peristiwa, dua orang ini sedang berjalan di padang pasir, Bang. Itu melihat di ujung sana ada satu titik hitam yang memang tidak bergerak. Dua orang itu taruhan. Kita lihat ya, itu kayaknya kambing. Nah, yang satu bilang, enggak, itu burung. Berdebat sepanjang perjalanan ini, Bang, menuju ke sana. Titiknya itu semula sampai titik hitam. Makin jelas ya kan? Makin jelas gitu kan. Beberapa meter kemudian, kan sudah aku bilang itu burung. Enggak, itu kambing. Masih diam dia. Oke, kita ke sana lagi. Pas udah dekat, Bang, tiba-tiba titik hitam itu melebar dan terbang. Yang satu bilang, yang bilang kambing, ya kan? Yang bilang burung, sorry. Yang bilang burung, apa aku bilang? Burung terbang kan ya? Terbang dia. Nah, berarti burung ya kan? Burung. Nah, yang satu karena mau mempertahankan argumentasinya dan sudah egois dan sudah gengsi, enggak, itu kambing walaupun terbang. Khanzah walau tarah. Kan gitu. Itu simbol betapa kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu, Bang. Yang kokoh kata orangnya. Dia udah tahu macam ini ijazah asli, enggak, palsu. Ini Pak Jokowi lulusan UGM, enggak lulus dia. Pak Jokowi itu sudah lewat Bareskrim, sudah lewat semua, sudah bikin tes skripsi, sudah bikin segala halnya sudah dibuat. Enggak. Itu punyanya Hari Mulyono. Iya. Kami sampai datang ke makamnya Hari Mulyono, ketemu dengan makamnya Ibu Jokowi, kita anggap itu ibu sambung. Yang katanya si Rismon si Roy kurang panjang sehingga disambung-sambung. Bukan cuma itu, kami ke rumahnya Pak Jokowi, kami teliti ada hari-harinya di situ, bayangkan. Itu kan yang disampaikan oleh Tifa. Makanya tadi aku bilang, Tifa ternyata bukan cuma ijazah dan kuburan, hari-hari Pak Jokowi pun diteliti. Itu pernyataannya di Rakyat Bersuara. Kita sedang berhadapan dengan orang-orang begitu, Bang. Khanzah walau tarah, kambing walaupun terbang. Jadi kata orang Betawi istilahnya ini benar-benar orangnya dablek gitu. Yes. Ya benar ya, Pak Agri ya. Iya. Kalau kita bicara lebih dari sekarang dablek sih. Iya. Kita sudah melihat bahwa orang-orang ini dablek, ya kan? Tidak ada kebenaran di mata mereka karena mereka hanya menjalankan perintah, tugas, ya kan? Ya, namanya orang bayar kan sesuai kata sutradara. Iya. Kita lebih kurang sudah hampir 1 jam. Ya. 3 jam lagi dong, Bang. Enggak, tadi saya menarik ya sebagai penutup, ya kan? Iya. Tadi Bang Bill ini bilang YouTuber Nusantara ini sudah diterima Wapres. Luar biasa ya. Hebat sekali pergerakan kalian. Abang yang hebat ya kan? lah. Terus juga sudah diterima oleh Pak Jokowi, ya kan? Sudah ke kediaman beliau, bahkan sudah makan malam bareng ya dengan Pak Jokowi ya. Kayaknya yang belum diterima oleh Pak Prabowo ya, belum Kambalang ya. Mungkin suatu saat. Amin. Soon.
Iya. Nah, karena itu, Nanti kami ajak Bang. karena Pak Prabowo hari ini berulang tahun, ya kan? Oh iya. Nah, silakan disampaikan selamat ulang tahun ke Pak Prabowo sehingga YouTuber Nusantara Iya. di kesempatan yang nggak lama lagi dipanggil untuk beraudiensi Iya, ke iya, Pak iya, Prabowo. iya. Silakan, selamat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday Pak Prabowo. Pesan dong buat Pak Prabowo. Selamat ulang tahun Pak Prabowo yang ke nanti 74. yang ke 74. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat selalu ya, mengawal negara ini, masyarakat dan rakyatnya menjadi makmur. Siap. Selamat ulang tahun Pak Prabowo. Ya, Pak Aku ya mau menyampaikan izin Pak Prabowo. Saya Bill Fakih. Saya mau Silakan. sampaikan bahwa secara kebetulan dulu saya pernah menjadi pengurus di Gemira, Gerakan Muslimin Indonesia Raya, itu sayapnya Gerindra. Dan tahun 2014 juga pernah menjadi pengurus Gerindra. Tentu ya saya minta maaf Mas Agri, saya bukan pemilih Pak Jokowi. Karena memang saya sejak dulu ngefans sama Pak Prabowo. Hanya memang di 2019 saya mencalonkan diri sebagai komisioner Bawaslu, tidak bisa berpolitik. Tapi kecintaan terhadap Pak Prabowo, Jokowi, Gibran itu sekarang jadi paket. Ada satu hal yang mau saya pesankan buat Pak Prabowo. Mudah-mudahan Pak Prabowo nonton ini. Bahwa ketahuilah Pak, hari ini yang perlu kita lihat, mereka-mereka yang sedang meributkan Pak Jokowi atau meributkan Mas Wapres, itu adalah orang-orang yang sebenarnya secara munafik ingin menegaskan bahwa mereka beberapa saat lagi justru akan mengimplementasikan kebencian mereka kepada Pak Jokowi dan Pak Gibran, itu ujung-ujungnya juga dengan menghajar Pak Prabowo. Ketahuilah Pak Prabowo bahwa orang yang pernah memilih Bapak dan orang yang pernah mendukung Bapak di tahun 2014 yang lalu, hari ini ingin menegaskan bahwa orang yang hari ini membenci Pak Prabowo adalah orang-orang yang mencintai Pak Jokowi dulu. Orang yang membenci Pak Jokowi hari ini adalah orang-orang yang juga tidak bisa dipercaya untuk dikategorikan sebagai pencintanya Pak Prabowo. Ujung dari kebencian mereka terhadap Pak Jokowi dan juga Mas Gibran adalah tidak sedikit juga ujung-ujungnya adalah mereka tidak pernah ridho sosok Pak Prabowo menjadi presiden. Kita harus lihat itu. Karena aku punya satu perspektif. Toh juga mereka yang hari ini seolah-olah memuji-muji Pak Prabowo, mendukung Pak Prabowo, tapi untuk membuat Pak Prabowo itu berpisah dengan Pak Jokowi, pasti punya kepentingan untuk ke depan juga jangan sampai Pak Prabowo juga masih punya kekuasaan dan kekuatan di presiden. Jadi bukan Pak Jokowi dan Gibran sebenarnya tujuannya, tapi Pak Prabowo itu sendiri. Ini mungkin analisa yang ngawur, tapi barangkali ini pesan buat Pak Prabowo agar tetap menjaga kesehatan komunikasi bersama Jokowi, Gibran. Karena 58% gabungan Prabowo, Jokowi, Gibran itu pasti akan meningkat di 2029. Masuk barang itu. Saya tambah ya. Menguatkan sekaligus menyampaikan bukti. Analisnya Bang Bill. Bapak sudah menerbitkan amnesti abolisi kemarin. Hasilnya Bapak rasakan sendiri kan? Itu jawabannya Pak. Kalau Bapak mau tahu sesungguhnya siapa orang-orang yang di lingkaran Bapak, biar Pak Prabowo sendiri yang jawab ini. Terima kasih teman-teman YouTuber Nusantara, Agri Fanani dan Bill Offside. Terima kasih kedatangannya di Ruang Konsensus. Terima kasih. Banyak sekali pesan-pesannya. Dan buat penonton Ruang Konsensus, saya sarankan untuk menonton juga kanal teman-teman ini. Mereka punya kelompok namanya YouTuber Nusantara. Mas Agri Fanani ini nama kanalnya Agri Fanani. Dan Bill Offside ya. Kami semuanya adalah tergabung dalam orang-orang yang mencintai Pak Jokowi dan selalu menegakkan kebenaran. Informasi yang kita diskusikan ini tidak perlu saya bikin kesimpulannya, yang jelas ya kan kita kawal sampai di mana kasus Pak Jokowi di Polda Metro Jaya ini. Mudah-mudahan sesuai dengan informasinya Bung Agri, Oktober ini akan ada gelar perkara dan ada penetapan tersangka. Buat teman-teman Kledung, siap-siap menangis, ya kan? Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di Ruang Konsensus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.